yang disampaikan itu sudah cukup bagus. Yang masih ibu agak mengganjal itu masalah intonasi. Jadi seorang ibu itu harus bisa membuat suara itu intonasinya tidak begitu serius. Bagaimana? Ada naik, ada turun. Jadi kalau dilihat dari awal apa namanya monoton, nah istilahnya monoton seperti itu. Padahal apalagi untuk anak yang usia kelas 4 ini ya, kelas 4 kelas 5 ya. Nah, itu mereka tuh senang kalau diajak sedikit ada taktil sentuhan. Ayo ini karena perempuan semua susah disentuh. Tapi kalau dia ada isyarat, jadi membuat mereka itu yang kayak ibu aja kan agak ngantuk, kan ada monoton itu makin itu ngantuk. Nah itu dikejutkan ada ice breaking-nya. Ibu tanya dulu di sini. Jadi fungsi RTP itu kan sebagai patron. Patron itu apa ya? Penuntun untuk kita mengajar kelas. Di sini ada ibu di kompetensi awal mengidentifikasikan berbagai jenis musik dan peran. Itu masuknya kemana? Jadi ibu, ibu berpikirnya begini nanti, oh ini ternyata bagus, ada lagu yang mau disampaikan, itu pikiran ibu. Ibu malah tidak berpikir kalau kamu tuh salah ngetik, tapi bagus. Jadi bilang ibu, oh ini sudah bagus, berarti hari ini ada lagu untuk mufrodat. Nah, mungkin musiknya mungkin jenis dangdut kali itu namanya gitu, karena kan mengidentifikasikan ada yang kasidah ya kan bisa. Ternyata tidak ada, iya. Jadi tidak nyambung ya. Harusnya akan nyambung kalau ternyata mufrodatnya itu dilakukan nyambung dengan musik apa dipakai. Lagu anak-anak atau lagu kekinian yang jelas. Kalau memakai musik kekinian, jangan sampai syairnya yang porno. Misalnya ada kan lagu yang juga peye itu kan jelek. Itu jelek sebenarnya isinya. Terus atau ada cinta satu malam. Musiknya sebenarnya asik gitu, tapi syairnya jelek. Nah itu yang jelek-jelek itu jadi dipakai karena anak-anak langsung akan teringat ke nada bukan nada isi syair lagu itu. Jadi usahakan lagu itu yang syairnya mendidik, yang ada edukasinya. Ibu lihat sampai hari ini belum ada ya yang membuat lagu ya. Belum ada dari awal kan kita 2 kali bertemu ini. Semester kemarin dan semester ini. Ada sudah. Oh ada, iya. Lagu apa kemarin? Lagu Anak Kambing Saya. Oh, lagu anak-anak. Gimana? Iya. Ya? Nah itu masuk itu. Masuk kenapa? Karena satu dia genre anak-anak. Sampai berapa mufrodat kemarin? 7 saja mufrodat. 7 mufrodat. Ini kan banyak mufrodatnya ada apa itu? Nah itu. Nah itu sudah cukup untuk dibuat lagu. Jadi anak-anak hafal, otomatis kan hafal makna dari surah Al-Ahqaf ini, karena sudah mufrodat duluan hafal. Jadi di situ sebenarnya maksudnya kenapa kita membuat lagu. Kan anak-anak senang dengan lagu ya, kita juga senang. Jadi di mana yang bisa mudah untuk menghafal, mau berpuisi juga boleh. Tapi kalau berpuisi ini basic seorang guru harus betul-betul seorang hadis sastrawan lah ya. Jangan nanti malah mau berpuisi malah jadi olahan murid. Masih pakai nada lama, ya. Nggak begitu sekarang ya. Lagi bahannya begitu malah jadi olahan kalau gurunya masih pakai. Karena gurunya kan masa lalu masih. Nah jadi ibu sudah senang ini. Nah ada jenis musik lagi. Ternyata tidak ada. Oke, berarti satu tidak sinkron ya. Ya, dia disinkronkan itu. Artinya RPP-nya ditanggung jawabkan. Ditulis di sini berarti ada praktek. Gitu. Oke, itu saja sebenarnya masukan dari segi intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi akan nambah tuh. Baik, kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. Antum shaimun, puasa semua? Puasa. Siapa yang tidak puasa? Puasa, Kak. Hah? Siapa yang tidak puasa? Oh, mungkin semuanya puasa ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kembali lagi kita di pembelajaran Al-Quran hadis. Dan di mana kemarin kita sudah membahas terkait hadis tentang takwa, dan di mana ketakwaan itu mempunyai kelebihan, ya. Dan di mana kita sebagai orang Muslim harus memiliki keimanan, ya, mengikuti ajaran-ajaran kebaikan dan meninggalkan yang namanya keburukan. Itu yang dimaksud dengan takwa. Baik, saya absen terlebih dahulu. Siapa yang temannya yang tidak hadir? Baik, saya absen terlebih dahulu. Faman zukir ismuhu fayakul hadir. Yang disebutkan namanya bilang hadir. Adi Saputra? Hadir. Ishan Azhari? Aina? Mana dia ini? Ihsan. Sakit? Mudah-mudahan yang sakit bisa disembuhkan dan dimudahkan untuk belajar bersama. Baik, Aisyah. Sakit. Sakit. Nazwa Zahra. Hadir. Rati. Nanda. Nafisa Yuna. Baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mungkin ketua kelas bisa dipimpin temannya untuk berdoa. Baik, untuk teman-teman, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidni ilman warzuqni fahma. Baik. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang hadis takwa. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu surah yang dimana surah ini ada di nomor di antara surah ke 110 dan surah ke 112. Jadi kita akan membahas surah ini surah ke 111. Siapa yang tahu surah apa itu yang ke 111? Al-Araf. Surah ini turun di kota mana? Apakah di kota Madinah, di kota Mekah, atau Indonesia? Kota Mekah. Baik. Lihat diperhatikan di papan tulis. Jadi kita akan mempelajari terkait surah Al-Lahab, yang dimana surah Al-Lahab ini bisa diartikan api yang bergejolak, api yang membara. Nah, di dalam surah Al-Lahab juga dikenal sebagai surah Al-Masad, adalah surah yang ke-111 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat, yang dimana tergolong surah Makkiyah. Surah ini juga mengisahkan tentang azab bagi Abu Lahab dan istrinya karena menentang dakwah Nabi Muhammad SAW.
Siapa yang hafal surah Al-Lahab? Saya. Coba bacakan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapat syafaatnya. Jadi ini adalah surah Al-Lahab. Saya bacakan terlebih dahulu, perhatikan dan tidak usah diikuti terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik, ikuti setelah Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. 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 Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini ada alif yang dimana ada benderanya. Di situ diwajibkan mat wajib, ya, yang dimana mat wajib ini dibaca 6 sampai 6 harokat, ya. Jadi bukan 2 harokat tidak, tetapi dia membaca 5 sampai 6 harokat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ikuti setelah Ustaz. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa amratuhu hammalatal hatab.
ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab, yaitu binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Nah, yang kedua, ma abna anhu maluhu wa ma kasab, yang dimana sudah diartikan tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Dan di ayat ketiga, saya naron zata lahab, yang dimana diartikan kelak dia akan masuk dalam api yang bergejolak. Wa imratuhu hammalatal hatab, dan istrinya membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipital. Baik, di dalam surah Al-Lahab ini ada asbabun surah dari surah Al-Lahab ini. Yang pertama mengenai tentang penentangan Abu Lahab, yang dimana Abu Lahab secara terbuka menentang yang namanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ia sering melempar Nabi dengan batu dan menghalangi orang yang mendengarkan ajaran-ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, asbabun nuzul kedua yaitu fitnah Ummul Jamil. Siapa itu Ummul Jamil? Ya, yaitu istri dari Abu Lahab, yang dimana Ummul Jamil ini istri dari Abu Lahab, yang dimana berperan dalam menyebarkan fitnah dan bermusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Baik. Di ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab, yaitu binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Di dalam tafsir di ayat pertama ini menceritakan bahwa makna tabbat yada itu berarti binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar akan binasa. Kenapa? Karena akan dia sering menghalangi ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kehancuran usaha, yang dimana ayat ini menjelaskan kehancuran usaha dari perbuatan Abu Lahab, yang dimana di dalam menantang dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada kepastian azab, yang dimana ayat ini menegaskan bahwasanya kepastian azab yang akan ditimpa oleh Abu Lahab atas kekafirannya. Next. Selanjutnya di ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, yaitu tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Di dalam tafsir ayat kedua mengenai harta tidak bermanfaat, bahwasanya harta dan usaha tidak menyelamatkan Abu Lahab dari azab Allah Subhanahu wa taala karena kekafirannya. Nah, yang kedua, ayat ini juga mengingatkan bahwasanya kekayaan di dunia tidak menjamin kebahagiaan di akhirat. Ya. Walaupun kita di dunia ini memiliki harta yang berlimpah, itu tidak akan kita bawa sampai di liang kubur. Tidak akan kita bawa sampai ke akhirat, tidak. Ya. Makanya di sini dijelaskan tafsir ayat kedua tentang tidak bermanfaat yang namanya harta di akhirat kelak. Baik. Selanjutnya di ayat ketiga, sayasla naran zata lahab. Di situ sudah diartikan bahwasanya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Di mana di tafsiran ayat ketiga ini membahas tentang api yang bergejolak. Apa itu api yang bergejolak? Api yang membara, api yang sangat panas. Ya. Nah, jadi di pertama
sayasla naran zata lahab, yaitu berarti kelak dia akan memasuki api yang namanya api neraka yang sangat membara. Yang kedua, neraka yang panas. Ayat ini juga menjelaskan bahwasanya Abu Lahab akan disiksa di neraka dengan api yang sangat panas dan menyala-nyala. Nah, seperti gambar-gambar di samping, ini adalah api. Yang dimana kalau kita menyentuh api itu akan melepuh, akan terbakar kita. Nah, makanya itu bahaya kalau misalkan kita memegang api tersebut. Terus yang ketiga, menegaskan siksaan, yang dimana ayat ini, di ayat ketiga ini menegaskan bahwasanya tentang siksaan yang menanti Abu Lahab di akhirat atas kekafirannya, kedurhakaannya, ya. Dan di ayat keempat yang berbunyi wa amratuhu hammalatal hatab, yang dimana istri pembawa kayu bakar. Yang dimaksud istri pembawa kayu bakar di situ adalah Ummu Jamil, ya, yaitu istri Abu Lahab. Bahwasanya wa amratuhu hammalatal hatab, yaitu istrinya membawa kayu bakar yang disebut dengan Ummu Jamil. Yang kedua, ayat ini merujuk kepada Ummu Jamil, yaitu istri dari Abu Lahab yang suka menyebarkan fitnah, ya, yang suka menyebarkan fitnah dan permusuhan antara Nabi Muhammad, ya. Dan yang ketiga yaitu simbolis, yang dimana perbuatan Ummu Jamil ini disimbolkan bahwasanya pembawa kayu bakar atau disebut dengan bahan bakar api neraka. Itu disebut dengan pembawa kayu bakar. Dan di ayat terakhir di situ dijelaskan fi jidha hablum mim masad, fi jidha hablum mim masad, yang dimana diartikan di lehernya ada tali dari sabut yang dipita. Nah, di dalam tafsir ayat kelima ini menjelaskan bahwasanya tali dari sabut. Nah, yang dimana berarti yang di lehernya ada tali dari sabut, ya. Yang kedua, tali di lehernya. Ayat ini menjelaskan bahwa Ummu Jamil atas perbuatannya menyebarkan fitnah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali dari sabut yang melilit di lehernya dengan di neraka. Yang ketiga yaitu lambang penghinaan, yang dimana tali tersebut adalah lambang penghinaan dan azab yang akan diterima Ummu Jamil atas perbuatannya, yaitu memfitnah dan merusak ajaran agama Islam. Selanjutnya, pelajaran dari surah Al-Lahab ini bisa kita ambil, yaitu pertama, iman dan kekafiran, yang dimana surah Al-Lahab ini mengingatkan tentang pentingnya beriman kepada Allah dan menjauhi kekafiran-kekafiran yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah kebencian Allah, yang dimana Allah membenci orang-orang yang menentang kebenarannya, ya. Allah akan membenci orang-orang yang selalu menghalangi dakwah Islam. Yang ketiga adalah kekuasaan Allah, di mana Allah Maha Kuasa dalam memberikan azab kepada orang-orang yang kafir dan orang yang durhaka. Dan terakhir adalah harta tidak menyelamatkan, dan di mana harta yang kita miliki di dunia ini tidak menyelamatkan kita di akhirat kelak. Dan di mana harta dan kedudukan tidak dapat menyelamatkan seseorang dari sisa Allah di akhirat kelak. Di sini kita bisa mengambil kosakata dari surah Al-Lahab. Kosakata baru dari surah Al-Lahab. Yang pertama, tabbas. Sudah diartikan tabbas, yaitu celaka, binasa.
ya, yang dimana orang binasa. Yang kedua, kedua tangan, yada, diambil dari kata-kata yadun, tangan. Yang ketiga, Abi Lahab adalah suatu al-ism, yaitu nama dari Abu Lahab. Selanjutnya maluhu, hartanya. Wa ma kasab, yaitu dan apa yang dia usahakan. Saya akan memasuki atau membakar naron apa? Api. Zatalahab, yang bergejolak, yang dimana zatalahab dari kalimat zatalahab yang bergejolak, yang dimana api itu membara, ya. Wa imra'atuhu, imra'ah yaitu perempuan, yaitu istri dari Abu Lahab. Hamalat khotabat, ya. Hammalatal khotabah, yaitu pembawa kayu bakar. Fi jibiha, yaitu di lehernya. Hablun tali mim masadad, dari sabun. Baik. Kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Baik. Jadi di sini bisa kita ambil dari kata-kata kosakata dari surah Al-Lahab sendiri. Yang dimana surah Al-Lahab ini membahas tentang peringatan tentang Abu Lahab karena membenci Nabi Muhammad SAW dan istrinya, menyebarkan fitnah dari Islam. Nah, mungkin ini saja materi yang kita bisa pelajari. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, saya akan bermain tentang materi pembelajaran terkait materi pembelajaran ini. Jadi siapapun yang bisa menjawab langsung angkat tangannya, nanti Ustadz kasih hadiah. Ya. Siap? Siap. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang surah Al-Lahab dari ayat pertama dan ayat kelima. Kita sudah membahas tentang asbabun nuzul dari surah Al-Lahab. Kita sudah membahas tafsiran bahkan mufradat dari kosakata dari surah Al-Lahab sendiri. Sekarang kita akan mengasah apakah kita betul-betul memahami materi kita pada pagi hari ini. Baik. Soal pertama. Siapa yang disebutkan dalam surah Al-Lahab sebagai orang yang akan menerima azab yang pedih? Saya. Berarti siapa yang disebutkan dalam surah Al-Lahab sebagai orang yang akan menerima azab yang pedih? Abu Lahab dan istrinya. Iya, Abu Lahab dan istrinya. Tuh, benar. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Soal kedua, soal rebutan. Apa yang menjadi alasan utama mengapa Abu Lahab dan istrinya dihukum dalam surah Al-Lahab? Saya. Apa? Karena menentang dakwahnya Nabi Muhammad serta menghalangi dakwah beliau. Kalau istrinya karena kenapa? Karena menyebarkan fitnah tentang Nabi Muhammad yang tidak jelas. Ya. Nah, Baik.
tepuk tangan. Soal ketiga. Bagaimana peran istri Abu Lahab dalam ayat-ayat surah Al-Lahab? Nanda, apa? Bagaimana peran istri Abu Lahab dalam ayat-ayat surah Al-Lahab? Apa perannya istrinya? Menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Yang menjawab tadi silakan maju. Alhamdulillah. Mana tadi? Sini baris. Ini apa, Ustaz? Semoga bermanfaat. Amin. Baik, silakan dulu kembali. Terima kasih, Ustaz. Baik, berakhirlah kita di penghujung dalam pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat, dan insya Allah di minggu depan kita akan membahas tentang surah Al-Adiyat. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Secara keseluruhan runtutan apa yang disampaikan itu sudah cukup bagus. Yang masih Ibu agak mengganjal itu masalah intonasi. Jadi seorang guru itu masih bisa membuat suara itu intonasinya tidak begitu serius. Bagaimana? Ada naik, ada turun. Jadi kalau dilihat dari awal apa namanya monoton, nah istilahnya monoton seperti itu. Padahal apalagi untuk anak yang usia kelas 4 kayaknya ya, kelas 4 kelas 5 ya. Iya. Nah, itu mereka tuh senang kalau diajak sedikit ada takbir senang. Ayo, ini karena perempuan semua susah disentuh. Tapi kalau dia ada isyarat, jadi membuat mereka itu yang kayak ibu kan agak ngantuk, karena ada monoton itu makin itu ngantuk. Nah itu ditujukan ada ice breathingnya. Ibu tanya dulu di sini. Jadi fungsi RTP itu kan sebagai patron. Patron itu apa ya? Penuntun untuk kita mengajar kelas. Di sini ada yang boleh di kompetensi awal mengidentifikasikan berbagai jenis musik dan peran. Itu masuknya kemana? Saya bilang, ibu berpikirnya begini nanti. Oh ini ternyata bagus. Ada lagu yang mau disampaikan, itu pikiran ibu. Ibu malah tidak berpikir kalau kamu tuh salah ngetik, tapi bagus. Jadi bilang ibu, oh ini sudah bagus, berarti hari ini ada lagu. Ada lagu untuk mufradat. Nah, mungkin musiknya mungkin jenis dangdut kali, tidak mungkin gitu. Karena kan mengidentifikasikan aja. Ada yang kasidah, ya kan? Bisa. Ternyata tidak ada. Iya. Jadi tidak nyambung ya. Harusnya akan nyambung kalau ternyata mufradatnya itu dilakukan nyambung dengan musik apa dipakai. Lagu anak-anak atau lagu kekinian yang jelas. Kalau memakai musik kekinian, jangan sampai syairnya yang porno. Misalnya ada kali lagu dangdut juga PY itu kan jelek. Itu jelek sebenarnya isinya. Terus atau ada Cinta Satu Malam, musiknya sebenarnya asik gitu, tapi syairnya jelek. Nah itu yang jelek-jelek itu yang dipakai karena anak-anak langsung akan teringat ke nada
bukan ada isi syair lagu itu. Jadi usahakan lagu itu yang syair itu mendidik, yang ada edukasinya. Ibu lihat sampai hari ini belum ada ya yang membuat lagu ya. Belum ada dari awal kan kita 2 kali bertemu ini. Semester kemarin dan semester ini. Ada sudah. Oh, ada. Iya. Lagu apa kemarin? Lagu Anak Kambing Saya. Oh, Lagu anak-anak. Gimana? Iya. Itu ya? Ha-ha. Nah, itu masuk itu. Masuk kenapa? Karena satu dia genre anak-anak. Sampai berapa mufradat kemarin? 7 saja mufradat. 7 mufradat. Ini kan banyak mufradatnya, ada baik. Nah, itu 14. Nah, itu sudah cukup untuk dibuat lagu. Jadi anak-anak hafal, otomatis akan hafal makna dari surat Al-Kahf ini. Karena sudah mufradat duluan hafal. Jadi disitulah sebenarnya maksudnya kenapa kita membuat lagu. Kan anak-anak senang dengan lagu, ya kan? Kita juga senang. Jadi di mana yang bisa mudah untuk menghafal, mau berpuisi juga boleh. Tapi kalau berpuisi ini basic seorang guru harus betul-betul seorang hadis sastrawan lah ya. Jangan nanti malah mau berpuisi malah jadi orang murid. Masih pakai nada lama, ya. Nggak begitu sekarang ya. Lagi bahan begitu malah jadi orang kalau gurunya masih pakai. Karena gurunya kan produk pasaran masih. Nah jadi ibu sudah senang ini. Nah ada jenis musik nanti. Ternyata tidak ada. Oke, berarti satu tidak sinkron ya. Ya, dia disinkronkan itu. Artinya RPP-nya itu tanggung jawabkan. Ditulis di sini berarti ada prakteknya. Gitu. Oke, itu saja sebagai masukan dari ibu. Dan segi intonasi. Teman-teman yang silakan berikan masukan. Silakan. Biar ke depannya terus kita ini terus ada masukan terus. Ada sesuatu. Izin menyampaikan tadi alhamdulillah sudah sangat bagus sekali. Cuman saya mau kritik sedikit di surah Al-Kahf tadi yang berkaitan dengan tajwid. Ma'awna itu bukan bacaan mat wajib mutasil tapi mat jaid mutasil. Jadi itu boleh kalau seandainya dibaca kurang dari 6 harapan. Tapi lebih baiknya dibaca 6 harapan. Ya mungkin itu aja. Makasih. Penjelasan murid masalah tajwid ya. Bagus juga. Untuk dari saya sebenarnya sangat-sangat bagus karena mungkin ini yang pertama jadi sangat memotivasi lah untuk kami. Mungkin kurang di ini aja tadi sama kayak Ustazah, mungkin kita bisa diajak untuk bernyanyi bersama-sama. Menurut saya sudah bagus, sudah lumayan, tapi kemungkinan buat membuat kelas itu lebih asik lagi kayaknya, seperti speaking, dan cara penyampaiannya nggak harus monoton ceramah aja karena kan banyak berbagai cara. Terima kasih. Speakingnya yang tidak ada speakingnya tidak dilakukan. Kemudian ada satu pertanyaannya, apakah surah Al-Kahf ini diambil dari kata Al-Kahf? Dari mana pengambilan Al-Kahf ini? Surah Al-Kahf ini diambil dari kata-kata apa? Apa dari namanya Abu Lahab atau memang dari kata Lahab itu sendiri? Ya kan? Jadi surah Al-Kahf ini dikenal sebagai surah Al-Masad, dan di mana Apa surah tentang Al-Masad itu? Al-Masad itu adalah istilahnya peringatan untuk Abu Lahab sendiri, yang dimana di situ dijelaskan tentang sebab nuzulnya, dan dimana dia secara terbuka menantang dakwah Nabi Muhammad SAW, yang di saat Nabi Muhammad berdakwah di situ dia melempari batu ataupun itu kotoran dengan istilahnya menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Adapun yang kedua di situ
fitnah Ummu Jamil, yang dimana istri dari Abu Lahab sendiri, yang dimana berperan dalam menyebabkan fitnahnya, sehingga turunlah asbabun nuzul dari surah Al-Lahab sendiri. Jadi pengambilan dari kata surat Al-Lahab itu pengambilan dari nama Abu Lahab sendiri misalnya. Yang kedua bisa saja juga diambil dari makna surah itu, dari Lahab yang artinya api yang bergejolak, sesuatu penolakan terhadap Abu Lahab karena perbuatannya yang mengingkari Rasulullah. Lalu yang ketiga, diketahui bahwa Abu Lahab ini adalah seorang yang paling saudara, takut saudara. Supaya itu berseri-seri percaya dengan dari kata-kata. Jadi kalau kemungkinan pengambilannya itu bisa dari tiga makna tertentu. Itu jadi maksudnya. Jadi bisa diambil dari kata Abu Lahab itu nama Abu Lahab sendiri, atau dari makna bahwa itu adalah benar baik akan perbuatan yang tidak senonoh. Dan ketiga juga gambaran pribadi Abu Lahab sebenarnya memiliki wajah yang tampan, sayang wajah tampan, tidak dibanding akhlaknya. Jadi Abu Lahab itu semacam tapi itu bersih bercahaya. Abu Lahab itu bersih, takut sekali. Begitu menurut cerita. Nah, jadi nanti pada anak-anaknya cerita kalian kemungkinan seperti itu. Nah, supaya tidak menjadi suatu kemungkinan, menjadi suatu kepastian, maka harus ada telaah tafsir. Jadi kalau nanti dicari tafsir, beberapa tafsir